Oke, kita lanjutkan lagi ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Siap, sudah Kak. Sudah ya. Sudah Kak. Oke, di sini sudah tinggal kita masukkan aja. Jadi integral E.dA sama dengan E dikali 4pi R kuadrat sama dengan Q enclosed-nya itu pi B R 1 pangkat 4 per epsilon 0. Nah, dari sini sehingga medan listriknya yaitu pi B R 1 pangkat 4 per 4 pi R kuadrat dikali epsilon 0. Ya. Oke, sama dengan habis berarti seperempat epsilon 0 B R 1 pangkat 4 per R kuadrat. Nah, ini untuk medan listrik pada R kurang dari R2 atau lebih besar dari R1. Nah, coba perhatikan yang C sekarang. C itu medan listrik pada R kurang dari R3. Kurang dari R3 atau lebih besar dari R2. Nah, coba perhatikan di sini ya. Di soal ini, sebuah bola isolator kejal dengan jari-jari R1 dikelilingi oleh bola konduktor netral berongga dengan jari-jari dalam R2 dan jari-jari luar R3. Jadi, kebayang ya, ada bola konduktor itu yang bola konduktor ini jari-jari dalamnya R2, jari-jari luarnya R3. Nah, di dalam bola konduktor ini ada bola isolator kejal, di mana jari-jarinya R1. Nah, untuk soal yang C ini kan R di R3 dan kurang dari R3 dan lebih besar atau lebih besar dari R2. Berarti dia adalah di bola konduktor. Untuk soal nomor 3 ini. Bola konduktor. Ya. Jadi besarnya medan listrik pada R kurang dari R3 dan atau R kurang dari R2 itu sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena dalam bola konduktor. Jadi kalau nggak usah repot-repot untuk menghitung gitu, karena untuk material konduktor itu tidak ada nilai medan listriknya itu bernilai 0, karena tadi yang sudah saya jelaskan muatan positif dan negatifnya itu mengalami keseimbangan sehingga medan listrik di dalam bola konduktor itu bernilai sama dengan 0, gitu ya, untuk yang bagian C. Kemudian yang B, ini medan listrik pada R lebih besar dari R3. Berarti di daerah ini ya, di daerah sini. R kurang dari R3, R lebih besar dari R3 maksudnya. Menggunakan persamaan Gauss, integral tertutup E.dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Nah, integral tertutup E.dA sama dengan E dikali AA, luas dari bolanya. Luas dari bola adalah 4 pi R kuadrat.
Kemudian muatannya, muatan total bola itu, muatan yang terlingkupi permukaan Gauss. Sama dengan integral dari 0 sampai R3 rho dikali dc. 0 sampai R3, integral 0 sampai R3 sama dengan dr dikali 4 pi R kuadrat dr. Konstantanya kita pindahkan ke depan, 4 ib integral 0 sampai R3 R pangkat 3 dr. 4 ib sama dengan 1/4 R pangkat 4 dari 0 sampai R3 sama dengan 4 ib R pangkat R3 pangkat 4. Nah, ini untuk muatannya. Jadi kita substitusikan aja ke dalam sini. Integral E/dA sama dengan 4 pi R kuadrat sama dengan pi B R3 pangkat 4 per epsilon 0. Oh ya, ini ya, E di sini. Sehingga medan listriknya itu sama dengan E sama dengan pi B R3 pangkat 4 pi R kuadrat dikali epsilon 0. Ini habis. Jadi besarnya medan listrik sama dengan 1/4 pi seperempat epsilon 0 R3 pangkat 4 per R kuadrat. B juga ya, B. Ini besarnya medan listrik di R lebih besar dari R3 gitu ya. Oke, jadi di sini kita lihat dulu nih, untuk tipe soal-soal kayak gini emang kayak gini. Kita menghitung medan listrik menggunakan tepung Gauss, kemudian di titik di mana medan listrik yang ingin dihitung. Jadi nanti ada gambar, kemudian di R berapa. Jadi kalian benar-benar analisis, dianalisis di R-nya berapa. Kemudian ini isolator atau konduktor gitu. Nah, untuk material konduktor medan listrik itu selalu bernilai 0 gitu ya. Di soal tugas 1 juga iya ya. Nah, kemarin sempat saya koreksi di tugas 1 itu masih ada gitu yang menjawab kalau di bola material konduktor itu dia ada nilainya medan listriknya gitu ya. Jadi untuk medan listrik di material konduktor itu akan selalu bernilai 0. Kemudian kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 6 ya, khususnya dari soal nomor 4, 5, 6. Sebenarnya kita itu bisa dapat saya simpulkan ya di pertemuan tutorial kedua ini, kita itu ingin menentukan medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Ini tadi. Nah, secara tidak langsung kita sudah menerapkan 3 langkah-langkah ini tadi, yaitu membuat permukaan Gauss-nya. Kita sudah menghitung medan listrik di suatu benda. Tadi kasusnya adalah silinder dan juga bola gitu. Kemudian yang kedua, kita itu menghitung luas permukaan Gauss-nya. Benar ya, tadi ada luas permukaan dari silinder, kemudian luas permukaan dari bolanya. Nah, setelah itu untuk kita menentukan medan listriknya dengan persamaan Gauss tadi. Integral tertutup E dot dA sama dengan I enclosed per epsilon 0. Kurang lebih itu untuk
materi tutorial yang kedua ini, yaitu menentukan medan listrik dengan hukum Gauss. Sejauh ini apa bisa mengikuti atau ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih sudah dapat ya feelingnya untuk menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss atau konsepnya lah, konsep dari medan listrik dan medan listrik, hukum Gauss dan flux listrik. Kira-kira gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Kalau ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Jika sudah cukup, ya bisa kita tutup kelasnya hari ini. Tapi kalau jika ada yang ditanyakan, nggak apa-apa. Silakan bertanya. Gimana? Sudah cukup jelas semuanya? Jelas, Kak. Jelas ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar nggak? Dengar, Kak. Dengar ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum ditutup, minta tolong dokumentasi sebentar. Jadi bisa dinyalakan kameranya untuk bukti berita acara bahwa kita telah melaksanakan tutorial hari ini. Silahkan yang belum menyalakan kamera untuk menyalakan kameranya sebentar. Aziz Prabowo, Muhammad Akbar, Delta Anissa. Oh ya, di sini ada yang namanya Bukhari Nur Kurniawan nggak? Bukhari Nur Kurniawan hadir? Bukhari Nur Kurniawan. Kemudian Arka Angkasa. Itu yang mengundurkan diri kemarin, Kak. Yang mengundurkan diri siapa? Dua-duanya atau salah satunya? Itu Arka Duta Angkasa. Ini nggak sejak kapan itu kan? Jangan ada ya. Kalau Ikhwan Muhammad Salman ada? Hadir nggak ya Ikhwan Muhammad Salman? Kurang juga. Ada orangnya? Ini ada juga. Nindita hadir di sini. Nindita lagi kendala jaringan, Kak, tadi katanya. Ini lagi mencoba join. soalnya ini kemarin ya, yang saya sebutkan namanya tadi itu kemarin dia nggak masuk kelas tutorial. Itu belum di ACC, Kak, Nindita, Kak. Halo Nindita. Kemarin masuk kelas tutorial nggak ya? Hadir, Kak. Kemarin hadir. Kemarin kamu hadir tapi mengisi Google Form nggak? Hadir, Kak. Ngisi. Hadir, udah ngisi, tapi nama kamu belum ada.
Coba nanti dicek lagi ya di Google Form-nya. Oh iya ya. Itu udah tersubmit atau belum. Nanti di screenshot submit itunya. Hasil kalau udah isi Google Form. Ikhwan Muhammad Salman sudah hadir. Siapa teman dekatnya Ikhwan Muhammad Salman? Ada yang tahu kabarnya Ikhwan Muhammad Salman? Kalau Bukhari Kurniawan, ada yang tahu kabarnya? Bukhari Kurniawan. Siapa? Oke, kalau nggak ada, saya mau menekankan lagi ya, untuk kelas tutorial, ini sama seperti kelas besar gitu, absensinya. Jadi 80% kalian juga harus masuk kelas tutorial gitu. Jadi maksimal 2 kali tidak hadir kelas tutorial. Nah, kalau absensi ini kurang dari 80%, kalian tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Gitu ya. Itu ketentuan dari Pak Indra gitu. Ketentuan dari kampus gitu. Nah, jadi untuk absensi bobotnya sama 80%, untuk kelas tutorial sama kelas besar juga gitu. Kehadirannya 80% hadir, maksimal tidak mengikuti berarti 2 kali pertemuan gitu ya. Dan satu lagi untuk tugas, pengumpulan tugas, di sini saya ingatkan lagi ya, pengumpulan tugas. Oke, saya ingatkan lagi untuk pengumpulan tugas di Google Classroom itu setiap 2 minggu sekali, setiap hari Jumat diuploadnya. Nah, kalian harus submit atau mengumpulkan tugas sebelum batas waktu yang ditentukan. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat karena ini ya aturannya, kalau terlambat berarti nilai tugas kalian itu 0. Gitu. Jadi sayang banget kalau kalian nggak ngerjain tugas itu nggak dikoreksi gitu ya, nilainya 0. Jadi ini udah saya kasih tahu ya aturannya. Tugas itu kalau mengumpulkannya telat bernilai 0 gitu ya. Jadi nanti tidak ada lagi yang protes gitu ya. Kurang lebih itu untuk kehadiran kelas tutorial itu 80% hadir, tugas di DCR itu pengumpulannya juga jangan sampai telat. Nah, kemudian nanti setelah kelas tutorial ini silakan mengisi absensi Google Form yang ada di linknya ada di deskripsi WhatsApp grup kelas tutorial. Jadi dicek aja masing-masing. Catatannya itu file-nya ditulis sesuai format file yang sudah saya tentukan di Google Form-nya ya. Oke. Silakan teman-teman bisa menyalakan kameranya. Ini masih ada yang belum menyalakan kameranya. Untuk dokumentasi sebentar ya. Immanuel Damarido, kemudian Gabriel Omar, Rindang Yunda, Rivaldi, Aulia Putra. Hadir, Kak. Ya, silahkan dinyalakan kameranya untuk dokumentasi sebentar. Oke. Gabriel Omar, di sana? Oke. Ini layar pertama ya. Saya tanda dulu. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Nah, slide yang kedua, lanjut. Saya pandu ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Karena waktunya udah habis juga, saya tutup ya. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Semangat terus belajarnya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak, izin nanya, Kak. Ya, silakan. Buat absennya, Kak. Apa? Absen. Absen Gimana, Kak? di Google Form, linknya ada di deskripsi WhatsApp grup. Nah, itu Sampai tanggal jam 7 ya, Kak? ya jam 7 ya. Oke, siap, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kak, nanti PPT-nya dikirim nggak, Kak? Ya, dikirim. Linknya ada di WhatsApp grup ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama.